Sahabat Suara Tapihan TV, kami beruntung berbincang dengan Saud Sitompul, guru etos Indonesia. Dia adalah motivator yang banyak memotivasi anak-anak muda, bahkan kalangan gereja dimanapun. Dia selalu antusias menyemangati agar tetap kinerjanya bagus, semangatnya terus performa. Horas Bang. Oke Horas. Sudah lama tidak berjumpa. Iya betul. Bang Saud. Iya. Anda kan motivator nasional. Iya. Kita dulu tahu latar belakangnya dosen. Betul. Kemudian membenamkan diri jadi motivator. Iya. Untuk kalangan umum. Apa yang memicu Abang jadi motivator? Iya. Baik, sebelum saya jawab, saya katakan untuk sahabatku semua, saya Saud Sitompul, etos master dan motivator nasional, memiliki misi membangun etos dan karakter unggul bangsa. Itulah sebenarnya latar belakangnya, karena saya lihat bangsa ini kan sumber daya alamnya dahsyat luar biasa. Untuk bisa mengubah itu menjadi sebuah kesejahteraan untuk bangsa, pasti etosnya dibutuhkan. Jadi misi saya adalah bagaimana membangun bangsa ini agar memiliki etos kerja unggul. Kenapa? Bangsa yang tangguh, yang kuat, tidak hanya cerdas secara konseptual, teknikal, tetapi karakternya harus kuat. Nah, untuk membangun karakter itu dibutuhkan namanya etos kerja unggul. Hari-hari ini kita butuh semangat dari anak-anak muda untuk jangan loyo, jangan mudah putus asa. Apa yang harus disentuh Bang? Karena mengingat sekarang terlalu dimudahkan oleh teknologi. Iya. Apa yang harus dirogoh khususnya kaum muda? Iya, baik. Sebenarnya seperti apapun perkembangan teknologi, satu yang dibutuhkan values, nilai, contoh, kerja keras, generasi apapun dibutuhkan. Walaupun itu dibantu dengan teknologi, tapi kerja keras dibutuhkan. Yang kedua, dibutuhkan integritas. Integritas, mau generasi apapun, integritas sangat dibutuhkan. Apa itu integritas? Adanya keutuhan antara nurani, pikiran, perkataan, perbuatan. Ciri anak muda yang memiliki integritas, diawasi oleh bosnya, tetap bekerja benar. Tidak diawasi pun tetap bekerja benar. Kenapa? Karena pengawas sejati adalah yang di atas melalui suara hati nuraninya. Nah, kedua, kalau anak muda kita ini punya integritas, menggunakan teknologi nggak sembarang. Yang luar biasanya, ada satu studi mengatakan Indonesia tertinggi di dunia kemurahan hatinya untuk memberi. Tetapi Indonesia, narasi-narasi di netizen terjelek. Kenapa itu? Sebenarnya kan karena integritas itu. Nah, ini yang perlu kita sentuh. Jadi kalau menggunakan teknologi, tolong itu menginspirasi, membangun persatuan. Itu yang perlu dijaga. Kenapa? Bangsa ini kalau bersatu pasti dahsyat luar biasa. Tapi kalau bangsa ini saling melemahkan seperti sekarang, inilah yang terjadi. Selalu menjelek-jelekkan. Contoh kalau kita hubungkan dengan misalnya Pilpres. Sebenarnya kan begini, cukuplah keunggulan calon kita perkuat, nggak usah kita bicara kelemahan yang lain. Itulah yang merusak sebenarnya hubungan bangsa ini. Memang juga ada dua yang membuat rusak bangsa. Pertama, cinta uang. Akar segala kejahatan cinta uang. Di mana-mana. Yang kedua, kalau bukan karena uang, pasti karena ambisi jabatan. Jadi akar segala kejahatan cinta uang, akar segala konflik adalah ambisi jabatan. Yang mempersatukan itu adalah nilai spiritual, itu kan. Di Indonesia sangat jelas ideologinya, Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sahabatku, pemuda, profesional, sebangsa dan senar. Pada kesempatan ini juga, bangunlah karakter bangsa ini. Boleh you menjagokan calon presidenmu, tetapi jangan jelek-jelekkan yang lain. Kenapa? Karena kita bersaudara dalam bingkai NKRI. Jadi tugas saya adalah bagaimana selalu, kapan saja, di mana saja, selalu berkarakter unggul dan mempersatukan bangsa, dan juga selalu berkinerja unggul. Itu misi saya yang perlu luar biasa. Bang Saud, tadi Abang sebutkan kalau orang beretos tinggi, dia pasti berintegritas. Betul. Lalu bagaimana bersikap? Karena bersikap ini kan attitude. Betul. Bagaimanapun kita harus menunjukkan siapa diri kita, siapa warna kita. Kita tidak boleh abu-abu juga. Iya. Tapi kadang-kala orang disebut tidak berintegritas ketika dia menunjukkan siapa dirinya. Begitu. Iya. Nah, yang pertama kita sepakat dulu apa itu yang dimaksud dengan etos. Ya. Jadi kalau etos itu secara umum adalah semangat, etika. Dan orang yang memiliki etos, satu cirinya dalam semua situasi selalu semangat. Dalam semua situasi selalu semangat. Yang kedua, secara spiritual, kalau bahasa Webster, etos itu adalah belief.
Keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok orang, dan juga organisasi. Belief, kepercayaan kita kepada siapa? Kan kepada Tuhan. Jadi orang yang memiliki etos sebenarnya adalah mereka-mereka yang memiliki iman yang unggul. Jadi kalau orang beriman kepada Sang Pencipta, dia akan menggambarkan sifat Tuhan menjadi kebaikan bagi semesta alam. Tidak ada persaingan, yang ada berlomba-lomba memberikan terbaik. Kemudian, kalau dia bekerja bukan digerakkan oleh uang. Orang yang digerakkan dengan uang semangatnya pasti lemah. Dapat bonus, dapat gaji, semangat. Habis bonus, habis gaji, patah semangat kan itu kan? Berarti bukan uang menggerak. Yang kedua, ambisi jabatan. Kalau dikasih jabatan semakin semangat, turun jabatan nggak semangat. Nah oleh karena itu etos mengajarkan, tolong maknai bekerja tidak sekadar mencari uang. Semua orang butuh uang. Tapi uang bukan tujuan. Uang adalah akibat. Orang juga ingin yang jabatan, tapi bukan tujuan. Tetapi itu akibat. Kalau kita misalnya memiliki keyakinan kepada Sang Pencipta, maka akan terbangun etos kerja kita. Etos kerja itu membentuk 5K. Apa itu, Bang? Satu, kalau kita melakukan, ada nanti kita jelaskan di hari 8 etos kerja, dia akan menghasilkan yang pertama, kompetensi unggul. Teori, praktek, bidangnya dikuasai. Misalnya di bagian marketing, dia tahu teorinya, tahu praktekkan, terampil dia, itu namanya kompeten. Gabungan pengetahuan dan keterampilan, kan itu kan? Nah untuk melatih itu dibutuhkan gerakan dari dalam, yang disebut dengan belief itu kan? Nah yang kedua, membangun karakter. Misalnya karakter bersyukur, karakter bertanggung jawab, karakter integritas, karakter kerja keras, karakter serius, karakter melayani. Itu adalah datang dari etos. Nah, gabungan dari kompetensi sahabat profesional, Anda hebat dalam konsep Anda, terampil melakukan, digabung dengan karakter, Anda pasti mendapatkan kinerja sempurna. Apa ukuran kinerja sempurna? Secara kuantitas terpenuhi produksi, dan kualitas terpenuhi, dan juga bisa diaksep, diterima oleh para customer. Nah, yang keempat adalah dia memiliki namanya koneksi spiritual, hubungan dengan Sang Pencipta positif, dengan atasan baik, dengan teman selevel itu dihargai, yang di bawah pun membimbing. Koneksi. Nah, yang terakhir, buahnya apa? Kan kompensasi meningkat. Jadi, kompensasi itu, penghasilan yang dahsyat itu, buah dari 4. 1. Kompetensi unggul, karakter mulia, kinerja sempurna, koneksi suci kepada atas dan kepada manusia. Etoslah yang menggerakkan semua itu. Bagaimana kita melihat proses? Iya. Karena ini juga penting. Dalam perjuangan menata karir, orang profesional itu dia harus melalui dengan proses yang tidak mudah. Betul. Baru dia sampai pada tataran yang dia capai itu etos yang sesungguhnya. Betul. Bagaimana kita mengkritisi orang yang tidak menghargai proses? Iya. Begini, sebenarnya di era teknologi ini lompatan itu akan terjadi ya. Dengan adanya teknologi, tapi begini, setiap manusia digerakkan oleh nilai. Nilai ini tadi saya katakan bisa dianggap lebih utama adalah uang. Maka digerakkan oleh uang. Yang kedua, digerakkan oleh harga diri atau jabatan. Yang ketiga, digerakkan oleh spiritual. Ada 2 caranya. Yang pertama, menyadarkan orang itu kan harus berulang-ulang. Artinya ada satu istilah mengatakan, kalau kamu ingin orang hebat, bergaullah dengan orang hebat. Kan itu kan? Kalau kamu ingin berintegritas, bergaullah dengan orang yang berintegritas. Itu bisa dijelaskan dari segi neuroscience. Otak kita ini kan menangkap terus apa yang biasa-biasa, yang terus berulang-ulang, lama-lama itu kan bawah sadar. Dan manusia kan digerakkan pikiran sadar, nalar ini 12%. 88% bawah sadar. Bagaimana membentuk itu adalah pengulangan. Nah oleh karena itu bagaimana menyentuh, kalau di perusahaan itu pertama, harus dilakukan training. Maka sebenarnya kan training ada 3. Training of the head, pelatihan tentang pengembangan conceptual thinking, yang tadi kompetensi, dilatih itu misalnya teknis kan itu kan. Yang kedua, training of the hand, melatih keterampilan. Yang di otak kita itu kan masih di otak. Bagaimana menjadi sebuah keterampilan, kan harus dilatih secara fisik. Nah yang ketiga disebut namanya training of the heart, pelatihan hati. Melatih hati ada 2, disebut namanya open your heart, membuka hati, bersyukur dia bekerja. Kalau dia di perusahaan itu kan, dia bersyukur bekerja kenapa? Dari sisi etos 1, sesungguhnya kerja itu adalah rahmat, anugerah Tuhan.
bisa kita buktikan tidak hanya rahmat saja, tidak hanya rahmat umum, tapi rahmat khusus. Katakanlah masuk di perusahaan X dia melamar. Kan banyak orang melamar. Yang lain tak diterima, dia diterima. Maka kita harus trainingkan. Sadarlah. You bekerja di sini special grace bagimu. Rahmat khusus, maka lakukanlah pekerjaanmu dengan rasa syukur, penuh kecintaan. Dengan penuh rasa syukur dan ikhlas. Sadarkan. Mungkin sekali-sekali, bohong kan itu kan boleh. Tapi kalau sering diulang-ulang, misalnya tiap hari dikumandangkan, kerja adalah rahmat, aku bekerja ikhlas, penuh syukur. Kalau tiap hari lama-lama kan sadar. Jadi membangun itu adalah dengan pelatihan. Yang kedua, secara kolektif ya, yang kedua itu adalah tolong perusahaan itu memilih orang-orang misalnya champion. Kan ada 10 karyawan, pasti ada yang terbaik. Tolong dilatih khusus ini, setiap hari meneladangkan nilai etos itu. Masuklah di bawah sadar kan. Yang ketiga, tolong dibikin itu dalam bentuk komunikasi statis dan dinamis. Statis itu artinya misalnya 8 etos dibuat di dinding. Kedua dibuatkan misalnya etos 1, etos 2 itu dibuatkan video. Yang menggambarkan etos 1 gimana ciri orang bersyukur. Lama-lama kan masuk, tetapi yang paling dahsyat yang keempat. Dibuatkan itu menjadi sebuah sistem. Contoh, untuk menaik jabatan ke manajer, tidak hanya target kuantitatif yang dinilai, tapi proses mencapai itu setiap hari dia mati melakukan 8 etos enggak? Itu cirinya. Jadi yang pertama itu adalah menyadarkan dari pribadi si karyawan. Yang kedua, masuk ke sistem. Nah, tantangan sebenarnya saat ini adalah begini. Teman-teman direksi atau HR, HRD tidak menganggap pelatihan itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi bagi kita sebagai konsultan itu, meyakinkan itu perlu doa, perlu berulang-ulang. Karena mindset kita pelatihan itu belum sebuah kebutuhan. Padahal sebenarnya boleh kita cek. Ya katakanlah kalau saya sebutkan perusahaan otomotif yang terkenal. Mereka itu kan dalam setahun membuat jumlah jam kerja diukur apa? Katakanlah 360 hari. Minimal 2 hari. Setahun itu wajib mereka mengikuti pelatihan. Kenapa? Salah satu cara mengubah orang kan dengan pelatihan. Jadi tantangannya adalah belum sepenuhnya sadar para direksi, HRD manager itu menjadi kewajiban. Jadi kita harus yakinkan. Belum lagi motivasi dari teman-teman karyawan. Orang biasanya kan maunya targetnya kan bonus. Bagaimana bisa mencapai bonus kalau nggak tercapai target? Nah caranya adalah ya harus meningkatkan etos kerja itu. Kenapa? Etos kerja itu kan dianggap sebagai akar kesuksesan. Ibarat pohon, kalau pohon itu ingin kokoh, akarnya kan harus dalam. Kemudian kalau sebatang pohon, kalau ingin mendapatkan buah yang banyak, kan harus dirawat akarnya. Demikian juga karyawan. Nggak mungkin berbuah begitu saja itu. Nggak mungkin dia kompetensinya tinggi. Nggak mungkin karakternya unggul atau mulia. Tidak mungkin kerja sempurna. Nggak mungkin koneksinya bagus kalau nggak dilatih. Jadi tantangannya adalah kita harus banyak berdoa, memberikan tulisan-tulisan, presentasi, meyakinkan itu direksi supaya itu menjadi bagian dari bukan cost. Membuat itu menjadi sebuah kebutuhan dan juga menjadi investasi. Hasilnya bukan diterima besok, tapi adalah jangka panjang yang berdampak pada 5K tersebut. Itu tantangannya memang yang dialami. Apalagi teman-teman di pemerintahan kan ya mungkin ya Bung tahu itu kan. Padahal sebenarnya pemerintah sangat dibutuhkan etos kerja, tapi tantangannya di situ. Saya garis bawahi dari yang Bang sampaikan itu, bahwa pembelajaran sejati itu repetisi, mengulang-ulang. Iya. Saya teringat dengan seorang motivator Amerika Serikat namanya Jack Ziglar, kalau nggak salah. Iya, iya. Dia seorang ahli penjualan. Iya, betul. Dia pernah mengatakan dalam tulisannya, motivasi itu atau training motivasi itu seperti mandi, artinya harus sering berulang. Betul, betul. Apa dalam konteks kelemahan kita secara umum bangsa kita ini tidak mau merepetisi. Artinya kalau menjadi ahli dia harus latih terus. Berpengalaman itu kan harus latih terus. Iya. Apa sisi yang Abang sudah temukan ini sulitnya untuk menjadi repetisi ini diulang-ulang? Yang pertama itu adalah kita cenderung orang potong kompas. Ya. Jadi dia berpikir yang penting hasil. Padahal sebenarnya hasil tak boleh membohongi proses. Jadi kita belum sesungguhnya sadar proses itu akan menghasilkan kualitas. Kalau berkualitas proses, pasti berkualitas ujung. Maka dikatakan ada istilah Jerman yang diindonesiakan, jika di akhir baik,
maka semua baik. Jadi kalau dari awal sampai akhir baik prosesnya, semuanya berarti baik. Tantangannya ialah kita belum sadar proses itulah sebuah cara yang luar biasa untuk mencapai kualitas. Maka dalam bahasa motivasi dikatakan, tidak pernah keunggulan mendahului ketekunan. Oke. Tidak pernah keunggulan mendahului ketekunan. Kenapa? Keunggulan itu adalah buah dari ketekunan. Nggak ada orang potong kompas. Siapapun boleh kita lihat di dunia ini, pasti karena proses. Nah, Bahasa kitab suci kesetiaan. ya kesetiaan. Ya, kesetiaan itu makanya tekunlah berdoa. Tekunlah berdoa kan itu kan diminta tekun berdoa. Jugul hukamu martang yang bersama. Itu kan. Jadi ketekunan, nggak ada orang hebat tiba-tiba kecuali karena proses. Nggak ada itu di mana-mana pun. Misalnya suatu penelitian, katakanlah termasuk bola lampu. Ya. Berapa kali pengulangan dibuat itu? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison kan itu kan. Jadi itu sebenarnya kalau kita pembelajar banyak alam itu yang perlu kita pelajari kenapa menjadi hebat kan itu Jadi kan. kegagalan tidak harus dianggap itu ditinggalkan, tapi pengalaman. Pelajaran, contoh ya kita sih terserah saja orang contoh. Ini dalam pilpres ini kan ada bicara apa yang dimaksud dengan yang program pemerintah yang dianggap gagal itu kan. Kalau bagi saya pribadi nggak gagal, tapi tolong perbaiki di mana, apakah tanahnya kan itu kan, apakah tanahnya atau caranya kan itu kan. Kenapa? Dikatakan begini, masalahnya tidaklah penting, tetapi respon kita terhadap masalah itu adalah segala-galanya. Jadi misalnya kalau kita gagal itu bukan kiamat, tapi kenapa gagal ini yang harus diperbaiki? Maka respon kita tolong selalu positif. Jadi bangsa ini belum tertinggal. Dahsyat bangsa ini, asal kita semua optimis, positif, kan itu kan. Dan kemudian mental abandon itu dibutuhkan. Mental memberi, bukan mental menuntut. Kalau saya tangkap tadi apa yang Abang jelaskan itu, orang sampai di etos yang mumpuni itu, dia menangkap bahwa bekerja itu adalah anugerah. Iya, Tidak semua orang menyadari bahwa hidup adalah anugerah. Gitu. iya. Bagaimana orang kita pelan-pelan dia menyadari bahwa dia diciptakan memang punya tujuan, dia dapat anugerah begitu. Iya, jadi pertama, anugerah itu kan 3. Oke. Rahmat itu 3. Ada general grace, Ya. rahmat umum. Ya. Yang kedua, rahmat khusus, special grace. Yang ketiga, rahmat terselubung, blessing in disguise. Rahmat umum itu artinya Tuhan memberikan kepada semua orang. Apa itu oksigen? Tolong disadari itu. Ya dengan mendengarkan itu sadarlah. Sebenarnya oksigen, cahaya matahari, tanah dinda, itu kan anugerah. Tolong disadari ya, teman-temanku sebangsa dan air, sadarlah engkau otomatis mendapatkan anugerah umum. Oksigen, cahaya matahari, dan juga tanah dinda. Maka bersyukur. Yang kedua, special grace, saya sehat, saya jadi motivator, ada manajer, ada supervisor, ada karyawan. Itu kan pemberian khusus. Sadarlah, syukuri itu. Yang ketiga, kembali tadi itu, kalau ada masalah, kalau kecelakaan, jangan anggap itu malapetaka yang tidak ada solusinya. Disebut namanya blessing in disguise. Ada barokah di baliknya, ada berkat terselubung. Maka sadarlah, sahabatku semua, apa yang kau alami lengkap dengan anugerah. Jadi mulai sekarang bersyukurlah dalam segala hal apapun keyakinanmu. Caranya gimana? Sering menonton ya pencerahan-pencerahan seperti ini, renungkan dan juga baca kitab suci masing-masing. Apapun agamanya pasti ada itu. Jadi kata kuncinya menyadarkan itu pengulangan dan masuk ke sistem. Baik, ini makin menarik ini soal etos, Bang. Etos sangat dibutuhkan Iya. bangsa ini. Absolut. Ya, pemerintah, Semua. semua profesional di, Iya. di bidang manapun dia Iya. bekerja, dia harus terus bersemangat, dia tetap antusias. Antusias. Tapi mempertahankan etos ini tadi kan ada motivator. Iya. Motivator itu kan dari luar, Iya. memotivasi. Misalnya suasana Iya. memotivasi hari ini bisa orang bersemangat. Betul. Tapi ketika besok dia hanya sendiri menghadapi tantangan di pekerjaannya, dia bisa gecut lagi begitu. Iya, iya. Apa yang harus terus dilatih? Tadi tidak selalu ada ruang Betul. merepetisi. Eksternal ya, tidak ada eksternal gitu Jadi, ya. dari dalam Iya. diri itu bagaimana memunculkan motivasi? Jadi kalau saya sarankan kepada Anda semua, dimanapun Anda melangkah selalu online. Nah, jadi itu sumber. Selalu online. Jangan pernah lakukan kegiatanmu, tetapi tentunya kegiatan yang baik. Jangan lakukan sebelum Anda berdoa. Anda sebagai Kristen berdoalah, sebagai Muslim basmalah, dan seterusnya. Itu kata kuncinya. Jadi kesadaran relasi dengan Tuhan itu setiap detik online.
Jangan pernah pikiran menguasai kita, tapi selalu perasaan dengan Sang Pencipta itu menguasai kita. Bisakah? Bisa kalau dihaperluhun atau kalau diutamakan. Bisa. Persoalannya dia kuat nggak spiritualitasnya. Perkuat spiritualitas selalu online itu. Makanya berjaga-jagalah karena dunia ini kan jahat, gitu kan? Artinya selalu berdoa apapun keyakinannya. Kata kuncinya berdoa dan selalu online kepada Sang Pencipta. Dan dikatakan kalau kita selalu online, tahu kita apakah berkenaan diridhoi oleh Sang Pencipta atau tidak. Tahu kita kenapa? Ada wakil di sinurani. Kenapa? Hukum atau hakim yang sejati Tuhan yang kedua nurani kita sebenarnya. Jadi kalau kita selalu online, percayalah, nggak mungkin kita asal mengucapkan kata-kata. Pasti yang menyemangati, menjaga perasaan, membangun persaudaraan. Kata kuncinya apa? Selalu online. Doa kan tidak selalu begini, tapi selalu hubungan itu kepada Sang Pencipta. Itu namanya kecerdasan spiritual. Satu hal juga Tuhan kan beri kita kehendak bebas. Betul. Bagaimana kita menarasikan atau menyatukan, mengkoneksikan Ya. bahasa Bang Saud tadi, kita kan diberi kehendak bebas, Ya. tapi kita sadar Betul. Tuhanlah yang punya segalanya. Iya. Karena sulit juga dalam jiwa ini kan bagaimana menyatukan pikiran, hati untuk benar-benar dia terkoneksi. Iya. Kadang hati berkata lain, Iya. tapi tindakan berlain hal juga begitu. Ya begini, hidup kita ini harus jelas tujuannya apa. Oke. Kalau uang tujuannya pasti lupa Tuhan. Kalau uang tujuan kita dalam hidup, dalam bekerja, berbisnis, berpolitik, pasti kita lupakan Tuhan. Nomor satu uang soalnya. Dapat uang, tapi harga diri hilang. Tuhan juga hilang. Naik kelas. Motivasi yang kedua, psikologikal. Mendapatkan kehormatan. Pasti kualitasnya kan lebih meningkat. Betul nggak? Uang dapat, jabatan dapat, Tuhan nggak dapat. Tapi coba dahulukan, selalu hubungkan. Setiap saat oleh pribadi kita, kerja adalah rahmat. Kerja adalah amanah. Kerja adalah panggilan. Kerja adalah aktualisasi. Kerja adalah ibadah. Kerja adalah seni. Kerja adalah kehormatan. Kerja adalah pelayanan. Kalau itu selalu direnungkan, dilakukan, ya pasti terbangun. Selanjutnya juga memang betul. Ada orang memang dikasih anugerah khusus. Selalu dia dekat dengan Tuhan. Tetapi nggak semua orang mendapatkan itu. Ada orang dalam semua situasi apapun selalu dekat dengan Tuhan, menjaga kalimatnya, memberikan terbaik. Ada itu. Itu namanya anugerah khusus, gift. Semua mendapatkan. Bagi kawan-kawan yang susah mendapatkan itu, berdoalah, carilah akan diberikan. Carilah akan mendapat. Kan itu kan. Jadi kita juga mencari. Ada yang gratis dikasih, tapi kita kalau nggak dapat itu mencari. Sebenarnya saya sebagai motivator, kalau saya lihat tulisan-tulisan orang buruk, kenapa nggak mendapat? Saya dapat kesimpulan, oh berarti ini nggak mendapatkan anugerah ini untuk selalu positif. Oleh karena itu teman-temanku, kalau sulit misalnya berpikir positif, berbicara penuh kasih, berdoalah, fokuslah, lama-lama Tuhan pasti memberikan kepadamu sifat hal-hal yang positif, yang membangun persaudaraan dan juga kinerja yang luar biasa. Jadi kita ingat apa yang Abang ingatkan tadi, bahwa cari dahulu kehendaknya. Oh iya, maka dapat semua. Iya. Lalu pertanyaannya Bang, soal Abang sebutkan tadi, tidak semua mendapat replace. Ya betul, Semua itu. betul. Apakah ini bahasa umum Iya. yang disebut garis tangan atau nasib begitu? Iya, nasib itu sama dengan anugerah. Ya kalau kita malas, nasib buruk. Oke. Nasib buruk. Makanya dikatakan, hatimu perbaiki, pikiranmu akan baik. Maka sentuh hatinya, pikirannya berubah. Makanya kan apa yang dikatakan oleh Stephen Covey, mengubah karakter. Nasib kan tergantung karakter. Maka dikatakan, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik berkat, petik nasib, petik barokah. Jadi tergantung apa yang kita pikirkan, yang kita biasakan. Bisa diubah, nasib bisa diubah. Siapa bilang nggak garis tangan? Ya garis tangan, tapi mengubah nasib kita hubung dengan Tuhan dan apa kinerja kita kan. Kemudian juga begini. Kenapa dikatakan cari, kalau di Muslim itu kan dahulukan yang di atas dan dapat dunia. Kristen berkata, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan padamu. Bisa dijelaskan, orang yang selalu memaknai kerja, menghadirkan Sang Pencipta, kualitasnya kan excellence. Karakternya pun mulia kan, kinerjanya unggul. Itu maksudnya, bukan berarti datang sendiri itu. Engkau harus berkeringat mencari makanmu. Itu kan pesannya kepada Adam. Ya. Jadi sebenarnya
tidak kekurangan nilai-nilai kita, nggak kekurangan kita baik secara teologi, dari sisi Pancasila pun ajaran nenek moyang kita pun nggak kekurangan kita. Kitanya tidak mencari, nggak kekurangan. Mungkin terakhir Bang, sebagai motivator, Iya, apa sari dari semua etos itu iya, agar orang bisa menyadari bahwa dia harus punya nilai, dia harus punya tujuan, dia harus punya makna di kehidupan. iya. Kata kuncinya, janganlah kutuk kegelapan, tetapi jadilah cahaya bagi kegelapan itu. Untuk menjadi cahaya, you selalu dekat dengan Sang Pencipta, dan fokusmu adalah bukan mengambil, tapi memberi. Bangunlah namanya mental memberi dari hati yang tulus. Dibayar terima kasih, tak dibayar terima kasih, Sang Pencipta pasti membayar pada saatnya. Jadi teman-temanku yang bekerja, baik di bisnis, politisi, siapapun, tolong selalu fokus memberi. Kenapa? Kalau kita melempar batu ke gunung, akan kembali kepada kita. Bisa satu batu, bisa dua batu. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Jadi mulai sekarang, sahabat sebangsa, kalau bekerja, bekerjalah yang benar. Berikan yang terbaik dan juga ikhlas. Karena Sang Pencipta akan memantau di singgasananya. Tidak ada tidak adil. Semua adil. Boleh saja sementara Anda dipotong orang, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudaraku. Jadi kalau misalnya di organisasi Anda merasa, oh saya karena Batak, karena Kristen, karena Muslim dipotong, saya enggak. Kalau Tuhan berkehendak, tak satu pun manusia bisa menghambanya. Maka maknailah kerja sebagai rahmat, kerja sebagai amanah, kerja sebagai panggilan, kerja sebagai aktualisasi, kerja sebagai ibadah, kerja sebagai seni, kerja sebagai kehormatan, kerja adalah sebagai pelayanan. Nanti detailnya 8 etos itu berikutnya kita akan bicara. Sukses untuk sahabatku semua. Salam etos, bigger, higher, better, good. Semangat. Terima kasih Bang Saud. Oke. Terima kasih. Demikian sahabat Suara Tapian TV bincang-bincang kami dengan Saud Sitompul, motivator guru etos nasional. Terima kasih.